saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabarnya? Semoga baik saja, semoga baik-baik saja, dan semoga Allah senantiasa memberikan rahmat untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah buku yang praktis untuk kalangan kita mahasiswa atau mungkin bagi umum pun bisa, yaitu sebuah buku yang memandu 40 hadis mudah dihafal sanad dan matan. Ini dari ustadz kita tercinta, yaitu Kiai Haji Lutfi ya. Dan kemudian di sini ada satu hadis yang membuat saya tertarik untuk kita kaji kali ini gitu ya. Karena mungkin ini cukup bisa juga menarik juga ya bagi orang-orang yang mungkin senang dengan dunia perekonomian gitu ya. Karena atau senang dengan kegiatan jual beli lah seperti itu. Nah, ada satu hadis, saya akan bacakan hadisnya. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yusuf, akhbarana Malik an-Nafi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabi'u ba'dukum ala bai'in ba'din wa la talaqqaw sila'a hatta yuhbata biha ila suqi. Yang artinya, Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf yang berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sebagian kalian menjual di atas jualan sebagian yang lain, dan janganlah pula kalian menyongsong dagangan hingga dagangan itu sampai di pasar-pasar. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin di benak sahabat semua, kenapa saya ingin mengangkat tema seperti ini gitu ya. Sekalipun saya sendiri adalah seorang mahasiswa tafsir hadis dan background saya mungkin bukan dari jurusan ekonomi, cuma saya senang dengan kegiatan entrepreneur gitu ya. Pertama, kalau misalnya melihat kondisi perekonomian di negara ini mungkin sangat begitu jauh kalau kita lihat dengan perekonomian di negara-negara lain seperti Jepang dan sebagainya. Dan kemudian kalau kita lihat harusnya Indonesia itu punya potensi yang sangat besar untuk perekonomian begitu tinggi gitu. Karena apa? Karena mayoritas Indonesia itu kan umat muslim, Islam gitu kan. Dan kita tahu bahwa dalam Al-Qur'an itu membahas tentang muamalah gitu kan. Kalau misalnya kita kaji Al-Qur'an secara detail disertai dengan hadis-hadisnya, itu sistem perniagaan itu sangat diatur dan itu sangat cocok untuk negara ini. Kalau misalnya karena kalau kita sebagai seorang mahasiswa tafsir hadis, tentunya saya bisa mengkaji Quran secara maknanya, oh iya gitu ya, ternyata benar gitu ya. Dan kenapa kita tidak mencoba untuk menerapkannya? Dan kita tahu bahwa dulu bank konvensional itu hampir merajai gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu dan alhamdulillah ya, kita sudah lihat bank-bank yang berbasiskan syariah. Dan itu mungkin langkah awal untuk kita menuju perekonomian yang stabil gitu ya. Nah, kemudian di sini pun jadi karena Islam itu kan agama yang universal dan cakupannya begitu sangat luas. Bahkan perniagaan pun itu adalah suatu hal yang harus benar-benar dikaji, karena kita lihat Rasulullah sendiri adalah seorang pedagang gitu kan. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa janganlah sebagian kalian menjual di atas jualan sebagian yang lain, dan janganlah pula kalian menyongsong dagangan hingga dagangan itu sampai di pasar-pasar. Artinya, di sini adalah salah satu hadis yang membahas tentang etika berjual beli. Sehingga ketika etika jual beli itu diterapkan di pasar, maka kemakmuran rakyat atau itu akan kesejahteraannya itu akan terasa gitu. Tidak ada persaingan yang tidak sehat antar penjual gitu kan. Setiap orang pasti akan bisa merasakan keuntungannya gitu ya. Dan kemudian jadi hadis di sini maksudnya
jadi kita pertama, janganlah sebagian kalian menjual di atas jualan sebagian yang lain. Kita lihat mungkin sahabat pernah kan pergi ke pasar. Nah, ketika ada transaksi jual beli antara si penjual dan si pembeli gitu kan, kadang ada salah satu penjual yang seperti ini, misalnya, Mang, udahlah, jangan beli di situ, di sini aja murah. Nah, itu suatu etika yang tidak diperbolehkan dalam Islam gitu. Atau bahkan saling menjatuhkan harga, itu sungguh tidak diajarkan dalam Islam. Kemudian ada juga di sini, dan janganlah pula kalian menyongsong dagangan hingga dagangan itu sampai di pasar-pasar. Kenapa? Karena ini akan mengakibatkan kaum yang lemah tertindas gitu. Artinya kita sering para petani itu hidupnya tidak terjamin karena mereka sering dipermainkan oleh pasar. Artinya di sini para tengkulak itu sering sekali membuat mereka itu menjatuhkan harga mereka. Padahal sekarang mereka itu kalau seandainya bisa secara adil gitu, mereka akan makmur para petani itu. Nah, disinilah gitu ya, karena sudah lumrah hal yang seperti itu gitu, mereka mengambil keuntungan yang begitu besar, menekan kepada para pemasoknya gitu ya, sehingga terjadilah gitu ya ketidakseimbangan dalam perekonomian gitu ya. Nah, kemudian di sini pun kalau misalnya nih, kalau misalnya dari produsen sendiri langsung ke pasar, itu kan bisa konsumen bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah, dan itu pun bisa melindungi hak konsumen sebagai seorang pembeli. Dia bisa mendapatkan harga yang sesuai gitu ya. Nah, itulah salah satu pesan dari salah satu hadis gitu ya, dan itulah pesan kandungan dari hadis itu, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan karena sekali lagi satu hal yang perlu kita ingatkan, bahwa Islam adalah agama yang universal, dan Islam mengkaji sebagai agama universal semua gitu ya, sehingga kajiannya begitu sangat luas, dan faktor utama itu adalah ekonomi. Dan semoga dengan salah satu etika dari jual beli yang saya berikan kepada sahabat semua ini, kita bisa mulai dari langkah yang kecil sehingga mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang sangat besar dan bermanfaat. Baiklah sahabat semua, cukup itu dari saya. Semoga sekalipun banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan satu pesan saya, janganlah pernah bosan Anda mengkaji Quran dan hadis, karena disitulah Anda akan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.